Materi selanjutnya, yakni penyampaian materi utama. Materi yang pertama, yakni materi tentang sejarah SKI SMK 6 Surabaya yang akan disampaikan oleh Mbak Regista Aisyah Ayu Isnanda selaku Ketua SKI. Kepada Mbak Regista kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini dan juga adik-adik sekalian yang saya cintai. Jargon dulu mau nggak biar semangat? Oke ya, coba ya. OSKI 2024 Generasi Cerdas Bangsa Bertuah. Ada yang tahu nggak Mbak mau bawain materi apa? Ada yang tahu? Apa? Nggak dengar? Ya, betul. Sejarah si kerohanian Islam. Ada yang udah tahu belum sebelumnya? Apa itu si kerohanian Islam? Udah tahu ya? Mau dijelasin nggak? Oke. Jadi yang pertama, apa itu SKI? Jadi SKI adalah si kerohanian Islam atau bisa disebut juga sebagai organisasi yang berlandaskan keislaman. Ini secara umum SKI adalah organisasi di tengah pelajar SMK sederajat yang berlandaskan keislaman dan berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi secara garis besar SKI itu berada di bawah naungan Kementerian Agama. Yang pertama ada Kementerian Agama Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke Kementerian Agama Surabaya sampai kepada SKI di bawahnya. Jadi seperti itu. SKI itu berlandaskan dan bernaung di bawah Kementerian Agama. Jadi bukan main-main. Kemudian lanjut. Kalau secara khusus menurut di SMK Negeri 6 Surabaya, SKI adalah keorganisasian yang di bawah naungan Sekdikimtak OSIS SMK Negeri 6 Surabaya. Jadi yang pertama itu ada SMK Negeri 6 Surabaya, kemudian di bawahnya ada organisasi OSIS SMK Negeri 6, kemudian dilanjutkan ke Sekdikimtaknya OSIS, kemudian di bawahnya Sekdikimtak itu ada si kerohanian Islam. Seperti itu. Lanjut. Ada yang tahu nggak logonya SKI seperti apa? Apa ini? Oke, kita buka mau nggak? Lanjut. Ya, seperti ini. Jadi, fungsi yang pertama adalah fungsi logo. Logo adalah seperti simbol suatu organisasi atau suatu lembaga yang dibuat untuk sebagai simbol pengenal atau juga bisa dibilang dari ciri khas suatu organisasi. Kalau dari logonya SKI sendiri seperti ini ya. Ada yang pernah lihat sebelumnya? Pernah. Warnanya bermacam-macam guys. Lanjut mas. Nah ini. Jadi logo itu bukan hanya sekedar gambar aja. Logo itu di dalamnya ada makna tersendiri. Yang pertama maknanya di sini ada yang tadi bilang apa? Logonya jari telunjuk ya. Oke, yang pertama ada jari telunjuk itu menyimbolkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu satu. Kemudian yang kedua ada yang apa? Kemudian ada Tugu Surabaya. Tugu Surabaya itu kita SKI SMK Negeri 6 Surabaya kan berada di Surabaya. Jadi kita ngambil logo diberikan tugu, ada gambar tugunya. Terus kemudian ada lagi bawahnya logo itu apa? Bawahnya tugu itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Buku. Ada yang tahu maksudnya?
Ya, jadi buku itu sebagai sumber dari SKI. SKI itu bukan hanya sekedar organisasi, tapi SKI juga ada pedomannya. Jadi berpedoman kepada ilmu yang munajat seperti itu. Terus kemudian setelah buku ada apa lagi di atasnya? Bendera, betul. Ada bendera. Bendera sebagai lambang Indonesia, merah dan putih. Kalau putih artinya suci, merah berarti merah. Betul. Terus kemudian selanjutnya di bawahnya ada itu di tengahnya putih-putih itu ada peta Surabaya. Peta Surabaya juga menggambarkan kalau SKI SMK Negeri 6 ini berada di kota Surabaya. Terus setelah itu ada roda. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok logonya berbentuk lingkaran atau kayak roda? Ya, jadi roda itu maknanya seperti kayak lingkaran. Jadi SKI itu berputar dan juga beregenerasi. Jadi misal ada waktunya ya, ada masanya juga. Terus kemudian selanjutnya ada bumi. Bumi itu kan bulat ya, sama kayak roda tadi lingkaran. Jadi bumi itu bulat sebagai wadah dakwah pelajar SMK Negeri 6 Surabaya. Jadi di SKI itu bisa kalian berdakwah. Jadi salah satu dakwah. Kemudian yang terakhir ada kita SMK Negeri 6 Surabaya. Kenapa kok dikasih kita SMK Negeri 6 Surabaya? Ada yang tahu? Ya, karena kita berada di SMK Negeri 6 Surabaya. Seperti itu. Lanjut. Ada yang pernah tahu nggak sekbid yang ada di SKI yang aja? Ada yang mau jawab? Sebelum dijelasin? Oke, jadi sekbid atau seksi bidang yang ada di SKI itu ada 5. Yang pertama itu ada sekbid dakwah, kemudian di bawahnya ada sekbid diklat, yang ketiga ada sekbid muslimah, dan juga sekbid humas, dan yang terakhir ada sekbid kesenian. Ada yang kepo nggak? Ini sekbidnya itu ngapain aja? Tahu nggak? Oke, mari kita lihat. Yang pertama ada sekbid dakwah. Sekbid dakwah ngapain aja ya? Kira-kira? Berdakwah. Betul. Jadi sekbid dakwah ini tuh sekbid atau seksi bidang yang biasanya megang program kerja PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Seperti contohnya ini ada PHBI untuk Pondok Ramadan yang dikenal, kemudian ada juga PHBI untuk Isra Mi'raj, dan juga di sekbid dakwah ini punya program ziarah makam wali seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada sekbid diklat, sekbid pendidikan dan latihan. Ada yang tahu sekbid apa? Sekbid apa namanya? Diklat. Oke, yang pertama sekbid diklat itu biasanya yang memegang program kerja untuk tahunan atau yang biasa disebut regenerasi. Jadi misalkan ada kayak ini, hari ini contohnya kegiatan OSCI. Ini tuh dipegang dari sekbid diklat. Yang pojok sendiri itu OSCI, kemudian yang selanjutnya tengah itu ada TOS, nanti setelah OSCI. Kemudian yang di bawahnya ada MAS dan Musker, dan yang terakhir ada ini proker mabit atau malam bina iman dan takwa. Itu prokernya dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Seperti itu. Selanjutnya ada sekbid muslimah. Kalau dari gambarnya ada yang tahu nggak apa itu muslimah? Kok ada gambar kenanya ya? Ada yang tahu nggak ngapain? Ya, betul banget. Yang pertama itu yang paling pojok kanan itu
programnya adalah kajian muslimah. Jadi kajian muslimah itu bisa kalian ikuti untuk siswa yang muslim, yang perempuan di hari Jumat. Jadi yang cowok-cowok biasanya kan sholat Jumat. Nah, yang perempuan itu bisa mengikuti ini kajian muslimah. Terus selanjutnya tadi ada yang belum mas. Nah, ini ada yang gambar mukena, ini benar. Katanya tadi kan menata mukena ya. Jadi tugasnya segmen muslimah ini juga tuh ada bikin laundry mukena, mengganti mukena yang ada di masjid. Seperti itu. Terus selanjutnya Sekbid Humas. Sekbid Humas adalah sekbid hubungan masyarakat yang punya banyak program kerja juga. Yang pertama itu ada kali pojok kanan, namanya program kerja Sasiski. Ada yang tahu nggak Sasiski apa? Tahu ya. Sasiski adalah silaturahmi antara SKI. Ya, jadi itu Sasiskinya dilaksanakan pada saat kemarin setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu acaranya ini silaturahmi ke rumah guru-guru agama. Ya. Terus kemudian yang tengah itu ada bersih-bersih masjid. Jadi di program kerjanya Humas ini ada bersih-bersih masjid untuk setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang terakhir ada yang tahu nggak apa ini gambarnya? Cuma berkah. Ada yang pernah lihat ya? Yang cowok-cowok biasanya mungkin tahu nggak apa itu? Pernah dapat nggak kalau sholat Jumat? Pernah, ya. Jadi sekbid Humas itu yang mengatur jadwalnya, kemudian anak SKI-nya yang menyalurkan seperti itu untuk Jumat berkahnya. Lanjut. Terakhir ada sekbid kesenian. Kalau dari namanya kesenian ada yang tahu nggak? Apa itu? Sekbid apa? Sekbid seni. Betul juga sih. Sekbid seni itu sekbid yang memegang untuk ekstrakurikuler SKI terutama. Kemudian kalau yang di gambarnya ini tuh program kerja besar tahunan. FESPI atau bisa dibilang Festival Seni Pelajar Islami. Itu biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Untuk lombanya biasanya diadakan lomba berjalan. Seperti itu. Lanjut. Jadi SKI itu bukan hanya sebuah organisasi. Di SKI juga ada ekstrakurikuler. Ada yang tahu nggak tadi ekstrakurikulernya apa aja? Iya. Tadi sudah tahu apa aja guys? Ya, Bayari, terus ada lagi Qasidah, ada lagi Tauhid, ada lagi Qiraah. Kayak yang tadi udah ditampilin ya. Ini dari kalian ada beberapa yang sudah ikut ekskulnya belum? Sudah ya. Mungkin yang belum bisa segera join ya. Ini masih dibuka lebar-lebar tuh ekskulnya. Jadi ada yang tadi benar Qasidah yang paling pojok itu, terus kemudian di bawahnya ada Qiraah, di tengah ada Tauhid, dan kemudian ada Bayari. Seperti itu guys. Jadi banyak juga, bukan hanya sekedar organisasi, tapi juga ada ekstrakurikulernya. Ya, jadi SKI itu tempat belajar, berdakwah, dan juga berkarya. Seperti itu. Telepon dulu mau nggak? Biar nggak lulus. Tadi ya. OSCE 2024, generasi cerdas, bangsa berkembang. SKI Jaya. SKI Jaya. SKI Jaya. Salam Nabi Muhammad. Mungkin sekian materi dari Mbak, materi yang pertama SKI. Ada yang mau bertanya nggak? Sudah paham semua ya berarti? Sudah paham atau belum? Oke, ayo yang mau nanya mungkin silakan. Apa mau Mbak yang nanya ini? Tanya aja Mbak. Tanya aja. Tanya aja. Oke.
Ada yang bisa jawab nggak? Apa artinya buku yang ada di logo SKI? Coba mau jawab? Oh, nggak tahu angkat tangan. Sama ke depan. Angkat tangan yang tinggi. Yang dapat buat jawab ya, dapat hadiah kok. Ayo yang mau jawab silakan. Kalian tahu? Yo, bisa jawab bangga. Ya, ayo, nggak usah malu berdiri aja. Nama semua saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sani Aprilia dari kelas 10 INEMA. Ya. Maksud dari buku itu sebagai penyangga organisasi SKI sesuai dengan ilmu yang bersama. Ilmu yang bersama. Apa? Ilmu yang Sana. bersama. Dari nggak Betul, betul. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ada yang mau dikasih pertanyaan lagi nggak? Atau mau pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya? Mau nanya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yudhita dari kelas 10 akuntansi 1. Saya izin bertanya karena untuk saya dari SKI itu apakah ada tes atau syarat itu atau kemudian saja? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus ini. Tepuk tangan dong. Pertanyaannya tadi apa? Kalau join SKI ada syarat tertentunya nggak? Itu ya. Nah, jadi kalau di hari ini kalian ikut organisasi ini, kegiatan ini buat apa guys? Ada yang tahu nggak? Buat apa? Jadi kegiatan hari ini tuh dibuat untuk pengenalan atau orientasi. Jadi rangkaian untuk regenerasi SKI dimulai di hari ini. Jadi perkenalan untuk hari ini, kemudian di kegiatan berikutnya ada juga nanti TOS ya Mbak ya? TOS atau training orientasi SKI. Jadi nanti bakal diinfokan selanjutnya ya. Itu aja. Iya. Sudah, ada yang lagi? Ayo, satu lagi, Mbak. Pertanyaan lagi ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Yang cowok, kok diem aja? Ayo yang cowok, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kasih pertanyaan aja ya. Ya kasih pertanyaan aja Mbak. Cowok-cowok nih. Ya, cowok. Kira-kira perhatiin nggak ya tadi? Kayaknya enggak sih Mbak. Ya. Ada yang tahu nggak logo itu digunakan apa? Fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Fungsi dari logo. Gak apa-apa, coba aja. Kalau merhatiin pasti tahu. Jadi di PPT-nya juga udah jelaskan. Jelas banget. Ada nggak ada yang mau jawab lah? Jawab dong. Ini laki-lakinya. Ada 5 ya. Cewek mungkin ada yang tahu? Ayo siapa yang berani? Itu tuh Mbak ya. Mana ya tadi yang Itu Mbak ada yang katakan. sebelumnya, nama saya Ines Adriani Cahya dari kelas 11 Unit 4. Saya izin menjawab terkait pertanyaannya. Jadi fungsi
dari logo itu sendiri adalah sebagai penanda atau simbol dari suatu lembaga atau organisasi. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Berarti sebagai pintar ini ada saya yang sudah perhatikan. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kalau gitu tadi sudah 2 pertanyaan ya. Sekian dari Mbak, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga semoga ilmu atau materi yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Erika.